Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hipnotis dan hipnosis. Saya akan membedakan gendam sama hipnotis. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan hipnotis dan hipnosis. Nah, jadi seperti ini masalah hipnotis. Hipnotis itu sebetulnya tidak perlu belajar aja bisa hipnotis. Karena saya dulu sempat waktu saya masih belajar itu, saya sempat belajar di sarjana jurusan ESA, sarjana hipnotis. Nah, waktu saya kuliah tentang dunia hipnotis, ternyata itu hipnotis tidak perlu belajar. Nah, tidak ada ritual ya. Hipnotis itu sebenarnya dari luar Indonesia atau di dalam Indonesia. Nah, kalau dibahasakan Jawa itu gendam sama hipnotis beda ya. Kalau gendam dia bisa spontan, dia karena memakai ritual cara membangkitkan energinya itu dan cara mengolah energinya itu. Nah, sedangkan kalau hipnotis itu kita hanya menyugestikan. Nah, menyugestikan itu apa? Menyugestikan itu begini dulu, teman-teman. Menyugestikan itu artinya kita menyuruh si hipnosis. Nah, kalau saya ini hipnotis. Nah, jadi kalau saya ini kan pasiennya. Jadi ini si namanya ini hipnosis. Jadi hipnotis dan hipnosis itu berbeda gitu loh. Kalau hipnotis itu pelakunya yang mau menghipnotis gitu. Jadi kalau yang ini yang mau disugestikan ini namanya hipnosis. Nah, jadi jangan salah paham ya. Hipnotis dan hipnosis beda ya. Jangan salah paham. Nah, karena banyak yang salah paham itu hipnotis katanya kan. Nah, sebenarnya beda. Hipnosis dan hipnotis itu berbeda tipis. Kita ngopi-ngopi dulu, santai biar gak tegang, ya kan? Saya akan mempraktekkan hipnotis. Nah, hipnotis itu begini. Kalau kita menyuruh orang, seumpamanya ini kita mau menipu orang, nah orang itu berhasil kita tipu, nah itu kita sudah bisa menghipnotis gitu loh. Misal kita beli HP sudah ada 2 bulan, mau kita jual kepada teman misalnya atau orang lain. Nah, kita bilang ini HP masih 1 minggu. Nah, orang itu percaya bahwa HP ini yang mau kita jual ini padahal sudah 2 bulan, dia percaya kalau HP ini masih 1 minggu. Nah, sama dia dibeli. Nah, itu kita berhasil menghipnotis gitu. Kita sudah berhasil menghipnotis. Nah, artinya apa? Hipnotis itu menipu gitu loh. Maksudnya menipu gimana? Kita tahu ngarani bingung aku. Nah, sebenarnya ini angel sih marah ini. Nah, jangan lupa ngopi dulu lah biar nggak paham kan, sambil merokok. Nah, kalau hipnotis sama menipu itu kan berbeda tipis. Nah, kan gitu. Jadi kalau ya saya katakan tadi, kita beli HP padahal di tangan kita itu kita beli sudah ada 2 bulan. Nah, terus kita jual kepada teman, kita ngomongnya ini masih 1 minggu. Nah, terus si teman ini tadi dia percaya, terus dibayar. Nah, itu kita berhasil menghipnotis gitu. Ini sudah berhasil menghipnotis gitu loh. Nah, jadi akan saya praktekkan hipnotisnya ini seperti apa. Itu menghipnotis itu kan menyugesti. Nah, jadi dipahami ya. Kalau saya saya ini hipnotis. Nah, yang mau yang ini pasiennya ini namanya hipnosis. Jadi berbeda ya. Saya ini misalnya gimana ya,
misalnya ya saya ini mau menghipnotisnya, jadi ini yang dihipnosis, jadi jangan salah tanggap ya, ini yang mau dihipnotis bukan saya hipnotisnya ya, ini yang mau dihipnosisnya gitu loh. Artinya kita harus mensugesti. Nah seperti itu. Nah sebelum saya praktekkan dipahami dulu ya kan, nyantai-nyantai ya kan. Nah kita harus belajar mengolah dengan kata-kata. Kalau mau belajar hipnotis itu harus belajar dengan kata-kata supaya masukannya ini supaya bisa masuk ke dalam pikirannya, supaya bisa menghipnosis ya. Nah saya sudah lama ini tidak menghipnosis. Saya akan coba-coba menghipnosis ya. Nah ini gendam sama hipnosis beda ya. Gendam sama hipnotis beda ya. Kalau hipnotis ini kita memokuskan, harus bisa memokuskan si hipnosis. Tapi kalau gendam itu kita memakai sinergi yang sudah kita ritual dulu ya kan, yang sudah kita pelajari, ada amalan-amalan tertentu. Kalau gendam. Tapi kalau hipnosis enggak. Kalau hipnotis ini kita harus pinter-pinter merangkai kata. Nah kita pinter-pinter kayak ya istilahnya kayak kita menggombali cewek, menggombali cewek, modusin cewek kan gitu. Itu hampir sama gitu loh, hampir mirip gitu loh. Nah kalau cewek itu tadi dia sudah digombalin, dia sudah percaya sama kita. Nah kita berhasil menghipnotis gitu loh, itu berbeda tipis gitu. Nah saya akan coba menghipnosis teman saya ini seperti apa ya. Nah saya ini wong siji Mamat wae, Mamat sing orang udut kan Mamat. Sing orang udut kan Mamat, liyane gene nyantai ngudut ya kan. Nah ini komandan kita ini ya, dipahami ya tata caranya dipahami. Nah, saya cari ini media aja dulu. Nah saya suruh ngeliatin korek ini ya. Nah korek ini didelok nih mas, korek mas didelok nih, tarik nafas alon-alon, ditok nih ya kan, didelok nih tarik nafas alon-alon. Nah semakin lama korek ini semakin hilang di dalam pandangan mata kamu. Semakin lama semakin hilang, dan semakin lama juga semakin ngantuk. Dilihat terus, semakin lama semakin hilang ya kan koreknya ini, dan semakin lama semakin ngantuk. Coba dibayangkan. Nah ini dilihat terus sambil dibayangkan kalau korek ini semakin lama semakin hilang, semakin memudar, semakin hilang, dan semakin ngantuk, dan semakin ngantuk terus, dan semakin ngantuk akhirnya tidur. Nah ini kita berhasil menghipnotis ya. Ini nggak usah pakai energi, cuma pakai kata-kata ya. Nah setelah dia tidur seperti ini, nah kita bilangin aja, Mamat tidur yang lelap, yang rileks, sambil dibayangkan kalau di sini ada mantan kamu yang paling kamu sayangi dulu, ya kan? Coba dibayangkan kalau di sini ada salah satu mantan kamu itu. Nah ada salah satu mantan kamu, coba dibayangin. Nah jika sudah terbayang ya kan, itu dikunci bayangan itu dikunci. Nah setelah dikunci bayangan itu, kalau di sini ada mantan pacar kamu dan kamu itu langsung ingin merangkulnya, ingin mengajak nikahnya ya kan, langsung itu spontan ya.
Nah dibayangin, nah terus tiba-tiba kamu bangun langsung mau merangkul, mau ngajak nikah ya, dibayangin terus. Nah setelah dibayangin baru bangun. Nah coba dilihat-lihat mungkin ini coba nek mantan cewekmu mau kemeng. Ya delok kanan kiri, lek kae relax, delok delok rono-rono. Nah itu delok anak cewekmu nek kene cewekmu biyen. Wah, katakan kan. Lho. Kali gini men. Enggak. Sehat. Lalu ke kabar dia. Alhamdulillah. Sehat. Sehat kan. Sehat. Nah, ini kita berhasil menghipnotis ya. Kabar iki. Iki sapa iki? Hah? Ini sapa? Ini cewekku. Hah? Ini cewekku. Oh, ini cewekmu. Heeh. Oh. Lah, kayak ngopo nek kene iki? Mbok Wah. Kowe cinta mati karo kowe iki nyusul rene. Oh, cinta mati. Cinta mati karo sapa? Masa sik kelingan ya? go. Omongnya wis rambi kowe iki. Kangen karo awakmu. Oleh ora? Ya oleh. Piye perasaanmu cewekmu nek kene? Seneng yo yo. Seneng, oh, seneng. Nah, ini kita berhasil menghipnotis ya. Jangan lupa ngopi, ngobrol, Kencang, ya kan. Enggak Ngapa awakmu rene? Sapa jenenge? Ini. Heni, ngapa hen awakmu rene, Hen? Kangen karo mantan. Oh, kangen karo iki. Lah iki sapa iki ya? Mantan terindah. Mantan terindah. Piye perasaanmu? Oh, meneng yo. Seneng. Oh, iki mantanmu biyen ta iki? Iya. Lah main di Kampung Bandar kono. Oh, Kampung Bandar. Nah, saiki dolan tanganku, ya, dolan tanganku turu. Nah, Jaga oke. Kita berhasil menghipnosis. Matang sadar kabeh. Mau kembali normal ya. Nah, bangun. Nah, Ini matamu ini. sapa iki? Mantol. Sapa? Mantok. Eh? Jadi mantok. Manto. Lah jarene iki mantanmu. Tuh, mantan gue wedok yo yo. Mantanmu apa wedok? Wedok. Oh, wedok, tak kira lanang. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya pembelajaran apa? Cara kerja hipnosis. Nah, jadi dibedakan ya teman-teman, hipnotis dan hipnosis beda ya. Nah, dan hipnotis dan gendam itu juga berbeda gitu loh. Berbedanya tipis saja. Kalau hipnotis itu hanya pakai kata-kata, hanya merangkum kata-kata. Ya seperti yang saya katakan tadi gitu loh. Kalau kita beli HP sudah 2 bulan terus kita jual kepada teman, kita ngakunya baru 1 minggu. Nah, teman ini membeli barang HP kita tadi, ya itu sudah berhasil menghipnotis. Itu sudah berhasil dihipnosis kawan kita tadi. Nah, sekarang ini saya akan praktekkan cara kerja gendam. Nggak tahu gendam apa, gendam malakut apa, gendam apa ini. Yang jelas gendam lah. Kalau bahasa Jawanya gendam. Nah, ini cara pembangkitan sinerginya ini ada tata cara dan ritualnya. Nanti juga akan saya bahas, suatu saat nanti akan saya bahas bagaimana cara membangkitkannya gendam malakut ini dan bagaimanapun. Dan nah, gendam itu pun bisa kita taruh di dalam kopi, juga bisa kita transfer energi ke dalam kopi ini, juga bisa untuk menggendam orang gitu loh. Dan itu pun juga kita bisa ke dalam rokok, juga bisa kita transfer energi ke dalam rokok supaya orang itu terkena gendam kita, itu bisa. Maupun di mana juga bisa
insya Allah bisa kalau kita belajar dan niat. Nah gitu, intinya kita belajar apa itu namanya ilmu, kita belajar suatu ilmu. Walaupun kita berpuluh-puluhan tahun mengamalkan ilmu itu tadi, tapi kalau kita tidak praktek ya sama aja bohong gitu loh. Karena kita harus mengamalkan dan juga praktek itu. Walaupun kita belajar ilmu, kita sudah mengamalkan tapi kita tidak mau praktek, ya itu sama aja bohong gitu. Sama aja bohong gitu. Ya seperti kita bertani juga gitu. Nah, kalau saya kan anak tani ya. Saya biasa bertani kan. Nah, misalnya suatu contoh seperti ini. Kita menanam padi. Nah, itu suatu contoh ya. Kita menanam padi terus kita biarkan. Nah, akhirnya padi ini pun tidak panen gitu loh. Sama aja juga ilmu seperti itu. Kalau kita hanya mengamalkan dan berpuasa dan seterusnya apapun sudah kita lakukan bertahun-tahun, tapi kalau kita tidak mau praktek, tidak mau belajar, sama aja bohong, ilmu itu tidak akan berfungsi. Nah, dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Nah, ini saya akan praktekkan gendam, tapi suatu saat nanti ya akan tetap saya saya kasih tahu tata caranya memiliki ilmu gendam. Kalau gendam ini kan dari Jawa ya, bahasanya gendam malakut ini. Nah, akan saya coba tolong dijaga nih. Jaga nih. Oh ini wae, madhep rono. Iki jaga nih. Nah, ini saya akan praktekkan ya. Seperti ini contohnya ya. Apa awak nyawa rono? Tuh. Awak mat, begini mat. Nah, ini gendam ya, gendam malakut ya ini. Gendam malakut. Tuh. Nah, seperti ini kurang lebihnya gendam malakut, dan ini juga bisa kok. Tapi ya gendam hitam itu sebenarnya hampir sama seperti ini gitu loh. Tapi kalau gendam hitam itu tidak akan saya bongkar karena itu nanti akan dimanfaatkan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Gendam hitam itu gendam jalanan kan gitu. Itu kalau saya menamakan gendam hitam atau gendam jalanan yang biasanya dipakai hipnotis untuk menghipnotis orang dan uangnya diambil. Itu hal yang tidak baik ya. Sebenarnya gendam ini untuk hiburan saja gitu, hanya untuk hiburan. Nah, kurang lebihnya seperti ini gendam malakut ini. Tangan. Turu. Udah apa enakmu turu kon maku ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini ilmu gendam malakut. Nah, dipahami ya sambil ini namanya kopi dulu ya kan, biar enggak gagal paham ya kan. Kalau kita bisa menikmati kopi ini ya kita bisa memecah ilmu-ilmu itu gitu loh. Karena kalau saya ini kan suka ngopi gitu, jadi kalau bangun tidur harus ngopi, ke ladang harus ngopi gitu kan, nyemprot suket yo ngopi. Jadi saya nggak fokus harus seperti ini, saya nggak fokus seperti ini gitu loh. Kalau ini hanya untuk hiburan saya saja. Kalau saya fokusnya ke tani saya fokusnya kan. Nah, kalau ini Wan, belok nih tangan kawan turu. Nah, kurang lebihnya seperti ini gendam malakut. Nah, kan itu tani pantas. Turu. Mau glempang. Enak ngomong kayak gigi, ojo turu. Lah kok ditinggal turu to. Kuat rumah kok. Aku nunggu orang-orang turu. Iya, Jul. Tahu.
saat nanti akan saya kasih tahu bagaimana sih cara membangkitkan ilmu gendam dan ritualnya bagaimana sih, kan gitu. Saya akan nanti suatu saat nanti saya akan bagi tahu tentang pemahaman ilmu gendam. Itu saja dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.